ekonomi ini ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk kita juga ini ya, untuk introduction gitu, kita melihat bahwa berita di mana-mana ya, bahwa resesi itu terjadi bisa dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, kurang lebih 6-9 bulan kalau dari IMF bilang, dan 31 negara ya bakal masuk ke jurang resesi ya, kata IMF juga ya. Jadi, tapi ada berita baiknya bahwa Indonesia itu prospeknya masih cukup baik ya, walaupun memang tetap ada risiko ya, tapi ini dikatakan IMF juga, via bahwa prospek Indonesia masih cukup baik gitu ketika bertemu di Washington DC pada Selasa 1 Oktober kemarin ya gitu. Nah, sekarang kita nanya nih ya Pak Niko ya, untuk resesi ini perkenalkan juga sebagai Pak Niko sebagai Head of Research of Panin Sekuritas ya itu. Jadi Pak Niko, untuk resesi itu sebenarnya apa sih Pak? Bagaimana kita melihatnya gitu? Apa definisinya, by definition, sama kenapa kok di US masih belum resesi? Itu kan dia klaim walaupun memang keadaannya seperti itu, kok bisa klaim nggak belum resesi seperti itu Pak Niko? Oke, sebenarnya teman-teman ini mungkin ada gangguan sinyal tampaknya. Oke. Iya. Oke. Halo bro, sorry bro. Lagi hujan sih ya soalnya. Hancur banget sih sinyalnya. Siap. Jadi siap. Iya, oke. Mungkin langsung ke itu ya, definisi resesi ya. Jadi pertanyaannya adalah definisi resesi itu sebenarnya apa? Kok maksudnya sampai sekarang pun kenapa Amerika itu belum mengklaim ya bahwa mereka tuh resesi ya sebenarnya? Seperti itu. Oke. Iya, sebenarnya kan by definition resesi itu kan definisinya adalah kayak 2 kuartal berturut-turut ada kontraksi dari sisi perekonomian ya. Jadi itu jadi salah satu factors. Apa sih sebenarnya bikin kayak ekonomi itu tuh lumayan jatuh? Kan kita tahu nih bahwa kalau ngomongin dari sisi ekonomi itu kan komposisi gedenya kan ada konsumsi. Konsumsi itu biasanya setengah dari negara tuh biasanya itu konsumsi, tergantung nih beda-beda negaranya. Ada kayak belanja negara, ada investasi dari sisi foreign atau tadi belanja negara itu government spending, ada investment dari sisi pemerintah, ada ekspor sama ada importnya. Nah, jadi kalau semua indikator itu negatif, translasi kan pastikan perekonomian kan bakal kontraksi. Nah, itu definisinya resesi. Cuman kalau udah 2 kuartal berturut-turut, berarti indikasinya benar-benar lesu tuh translasinya. Cuman agak dibedain sebenarnya sama kayak krisis ya, karena ya resesi mungkin 2 kuartal berturut-turut negatif, cuma habis itu bisa recover, itu kan jadi nggak terlalu parah. Cuman mungkin agak beda sama kayak kalau kita ngomonginnya depresi gitu ya, kayak ibaratnya resesi kan masih kayak galau-galau lah, ibaratnya ekonominya galau gitu. Kalau depresi itu udah stres banget tuh, bener-bener kayak berapa kuartal berturut-turut, ekonominya kontraksi, ekonominya turun dalam, kayak zaman-zaman COVID, waktu itu subprime mortgage 2008, 2002 gitu. Jadi intinya kayak resesi kita bisa translasi kayak ke perlambatan ekonomi sih. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya translasi apa ya? Maksudnya faktor-faktor apa sih yang bikin kayak resesi itu? Nah, itu kita bilang tadi nih, biasanya pas lagi suku bunga tuh lagi lumayan gak bagus gitu. Maksudnya kalau suku bunganya lagi naik, kan ibaratnya orang jadi nggak mau pinjam duit kan, jadi susah lah dapat dana gitu. Kalau misalnya dulu ekonominya nggak bagus, kasih bunga rendah, orang mau pinjam, ekonominya rebound. Cuman kalau sekarang itu kan pressure-nya adalah kayak si bank sentral ini mau naikin suku bunga kan. Dia mau naikin suku bunga, orang jadi nggak mau pinjam, pinjaman buat kredit nggak jalan gitu ya, ekonominya lumayan kena. Terus yang kedua adalah si inflasi kan. Kita tahu bahwa inflasi itu kan kayak intinya harga-harga bahan gitu ya, harga-harga barang. Nah, jadi si inflasi itu tuh kan trennya lagi naik nih sekarang.
Nah, inflasi itu tuh kayak biaya Ya, investasi sih. ya. Maksudnya sesimpel kalau misalnya kayak Chris gitu ya, bisa punya bisnis ya. Kayak dulu misalnya kayak buat kayak apa ya, contohnya buat ngangkut barang gitu ya. Dulu misal tarifnya 10.000, sekarang jadi 15.000. Jadi lumayan mahal kan. Bahan baku juga jadi naik banget. Jadi, aduh, Ya. cuan nggak sih gitu maksudnya, jadi kita jadi malas kan bisnisnya, aduh ini ternyata bahan bakunya lumayan naik nih, ah nggak usah lah, nggak usah ini. Nah, jadi dua faktor itu yang sebenarnya itu jadi lumayan pressure buat ke perekonomian ya, atau ke resesinya itu tadi. Oh, Jadi jadi memang mungkin itu sih Chris. perlambatan itu kenaikan suku bunga itu membuat orang menjadi cenderung artinya kayak ya udahlah nggak usah bisnis juga karena kan beban bunganya juga tinggi ya, dan maksudnya kok bahwa Benar. bunga itu menjadi beban ya, bukan menjadi sesuatu yang favorable buat usaha kita juga gitu ya, Pak Niko ya. Oke, jadi Betul, kenapa betul. jadi orang bingung nih kok kenapa sekarang masih bisa dikategorikan sebagai resesi gitu, Pak Niko? Karena kan kita lihat ya mungkin kalau di Indonesia gitu ya, kan mungkin sekarang lagi cukup baik-baik kalau kita bisa lihat, mungkin kalau di beritanya di Eropa gitu, kalau saya sempat sekilas gitu kok di luar negeri tuh susah banget gitu, kok kontras dengan kita gitu ya. Itu kenapa Pak? Kenapa sekarang dikategorikan resesi? Sedangkan kan Indonesia pun kita tahu kayak kita pun masih ini ya, masih relatif masih cukup aman ya gitu ya Pak ya. Iya, kalau Indonesia sih resesi sih enggak ya, karena maksudnya kan kayak gini sih. Jadi kalau di US itu, kemarin kan kayak investor tuh ngeliatnya mereka akan memasuki resesi. Nah, walaupun sebenarnya ekonomi di US itu udah Ya. 2 kuartal berturut-turut mereka kontraksi ekonomi. Nah, cuman waktu itu intinya sebenarnya biar menghilangkan kekhawatiran pasar atau ibaratnya menghilangkan ketakutan pasar gitu ya. Jadi si Jerome Powell atau Biden mereka bilang bahwa kondisi sekarang ini beda sama resesi, karena resesi itu tuh persepsinya langsung negatif kan. Mereka agak trik nih, definisinya agak diubah gitu. Mereka bilang, kalau kalian lihat misalnya kayak contohnya, ekonomi emang kontraksi, cuman kalau kita tingkat pengangguran itu udah lumayan turun, Hmm. dan salah satu yang terendah Hmm. juga 3,5% kemarin kan, walaupun sekarang agak naik. Nah, itu yang sebenarnya jadi, oh enggak dong, kita nggak resesi gitu. Maksudnya definisinya resesi itu kan kondisi historicalsnya katanya, yang udah kejadian. Cuma kalau ke depannya, kayak beberapa leading indicator, mereka state-nya sebenarnya masih masih lumayan bagus lah, makanya ini nggak resesi. Nah, cuman kalau di Indonesia itu menurut kita posisinya nggak resesi sih sebenarnya. Tahun ini dan tahun depan. Karena kenapa sih sebenarnya? Jadi tahun ini itu ekspektasi pertumbuhan ekonomi kita tuh antara 4,5 sampai 5% nanti akhir tahun ya secara full year. Kemarin di kuartal di 2021 itu growth-nya itu sekitar 3,3-3,5%-an. Jadi growth-nya masih lebih tinggi. Tahun depan kalau kita lihat asumsi di APBN itu kalau nggak salah itu sekitar 5,5 sampai 6% ya, roughly sekitar di level itu deh. Nah, jadi kalau misalnya growth-nya masih ada, Indonesia itu sebenarnya lumayan terhindar. Karena sebenarnya sesimpel kalau kita lihat gini sih, intinya penderitaan negara luar gitu ya adalah kayak kebagiannya orang Indonesia. Karena kayak harga komoditi mahal yang enjoy orang Iya, Indo gitu. betul. Karena kita kan ekspor komoditas kan, kita net exporter gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya permasalahan kondisi sekarang, ada kelangkaan dari sisi scarcity dari sisi energi, komoditi, Indonesia tuh lumayan enak gitu, lumayan lumayan bisa nikmatin. Nah, itu yang sebenarnya lumayan beda sih kayak strukturalnya. Karena gini sih, si Indonesia itu tuh kayak 14% dari PDB kita itu adalah ekspor, dan 60% dari jualan kita itu adalah si komoditas. Jadi kita tuh bener-bener kayak harga sekarang tuh kita nikmatin banget. Nah, dengan adanya kayak harga komoditas naik, kontribusinya bisa 14-20% ke PDB kita, pastikan kita akan sedikit terhindar kan terhadap dengan potensi resesi Betul. itu tadi, karena growth-nya ada gitu. Jadi berarti yang menjadi perhatian gitu untuk investor kita itu bagaimana ya Pak Niko? Maksudnya kan kita tahu sendiri misalnya kalau itu ya misalnya ada di sana karena bunganya naik gitu ya seperti Pak Niko. Apa yang perlu menjadi perhatian investor saat ini gitu loh? Maksudnya kalau kita melihat keadaan ekonominya baik gitu, maksudnya apakah apa yang perlu diperhatikan terhadap pasar di kita kan, khususnya kan concern kita kan sebenarnya juga melihat dan pasarnya gitu kan Pak ya. Ininya apa
Gini sih kalau saya ini dari saya pribadi ya, saya ngeliat kalau misalnya kondisi sekarang tuh biasanya gini, saham itu paling nggak suka sama ketidakpastian. Jadi pengen tuh yang kayak ya udahlah ekonominya jelas gitu ya, tumbuh sahamnya bisa naik gitu. Biasanya kalau investor lagi ketidakpastian lagi lumayan tinggi, mereka biasanya ambil obligasi. Cuman obligasi sekarang pun jadi resiko karena arah kenaikan suku bunga ini kan biasanya berdampak negatif ya sama obligasi karena sesimpel kalau misalnya nanti ada yang nerbitin obligasi baru, suku bunganya juga udah naik, orang mendingan ambil yang baru kan. Kalau misalnya saya ibaratnya pegang yang udah lama, saya nggak bisa nikmatin bunga yang baru kan. Jadi orang nggak terlalu ini. Nah, cuman saham juga nggak bagus gitu. Karena kenapa? Pressure-nya gini. Jadi kalau kita lihat kayak contohnya di global gitu ya, itu kan lagi kelihatan banget bahwa sekarang nilai tukar tuh lagi lumayan terdepresiasi kan, lumayan turun lah. Jadi eh, karena translasi kalau kita lihat di US itu mereka punya yield obligasi itu naik terus. Sekarang udah sampai deket-deket 3,9 sampai 4%-an. Nah, jadi flow-nya tuh banyak betul betul banyak masuk ke sana tuh Chris ya kan. Banyak masuk ke sana rupiahnya kena lah, mata mata uang kena. Nah, pas mata uang kena, orang tuh nggak suka gitu. Karena ibaratnya investor dari luar yang ibaratnya mereka mau investasi di Indonesia, untung lah 5% gitu. Ternyata nilai tukarnya turun sampai misalnya 10%. Jadi kan untung 5%, Iya. rugi 10%, jadinya malah depresiasi kan. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin investor jadi malas gitu ya, taruh di negara-negara khususnya emerging market gitu. Karena biasanya kalau kondisi-kondisi kayak sekarang itu nilai tukar negara berkembang itu tuh lebih lebih apa ya? Tahunnya tuh lebih depreciate, lebih lebih kena dibandingkan ke negara-negara yang maju. Jadi itu sih sebenarnya. Nah, jadi itu yang pertama, investor ada nggak suka sama si nilai tukar ini. Terus yang kedua, jadi perhatian investor sekarang itu adalah ya permasalahan dari sisi tension ya. Tension itu tadi, karena kita tahu kan kemarin ada serangan si jembatan Crimea itu kan. Habis jembatan Crimea-nya diserang, itu ledakannya lumayan parah, di Kiev-nya tuh kena serangan lagi gitu, bertubi-tubi. Nah, itu yang sebenarnya bikin jadi resiko juga sih. Karena kita tahu nih bahwa kondisi sekarang itu kan udah kayak apa ya, kan banyak lah. Rusia tuh ibaratnya ekspor lumayan banyak. Ada batu bara, ada gas, ada minyak juga, ada gandum juga. Wah, setiap negara suffer gitu. Kalau ibaratnya si Rusia ini nggak kirim-kirim. Nah, kalau misalnya kondisinya nanti lagi ada musim dingin, habis itu kayak barangnya nggak ada, wah itu resiko yang menurut kita jadi ada resiko secara signifikan sih sebenarnya ke global. Nah, jadi berangkat dari fundamentals ini, ya saya sih nggak mau nyaranin kita tuh terlalu agresif sebenarnya buat taruh di saham. Karena kondisi sekarang buat jangka pendek sama jangka menengahnya, saya nggak ngelihat di global itu tuh ada tren yang bakal lumayan positif gitu. Bahkan kalau kita lihat di global itu juga mereka lihat nih bahwa, oh sekarang indeks masih bisa turun 20% lagi gitu. Maksudnya walaupun secara fundamental Indonesia bagus gitu ya, cuman selalu berlaku gini sih, Pak, bukannya Indonesia growth-nya bagus yang kayak tadi Bapak bilang gitu ya, fundamentalnya kan kita jualan komoditis, iya, saya setuju di situ secara spesifik. Cuman saham itu nggak sesimpel itu. Saham itu ibaratnya ada market mood lah, ada market perception. Jadi setiap krisis, kayak contohnya dulu 2008, yang krisis ibaratnya di Amerika gitu ya, cuman kenapa ISG-nya juga turun? 2002 juga sama, krisis Yunani juga sama. Karena selalu ada namanya tuh contagion effect gitu. Maksudnya ketika misalnya ketika kondisi lagi krisis, semua aset beresiko itu tuh ibaratnya korelasinya mendekati satu. Jadi korelasi volatilitas meningkat. Jadi mau di US kena, Indonesia juga kena. Ya. Mau di Eropa kena, Indonesia juga pasti juga kena. Cuman mungkin kan kayak masalah dari sisi impact-nya nih yang sebenarnya secara sesignifikan apa sebenarnya. Nah, jadi itu sih. Cuman kalau dari saya pribadi ya, saya nggak, kalau posisi saya pribadi sih, saya nggak mau terlalu punya posisi agresif dulu sih ke saham ini, Pak Kris ya. Jadi saya nggak mau terlalu banyak dulu punya posisi. Saya masih liatin beberapa data nih. Kalau data inflasinya bisa lumayan turun, Yap. khususnya inflasi inti ya, itu bisa lumayan turun, saya suka. Intinya kayak udah si bank sentral ini udah lumayan ngejagain sebenarnya. Terus kalau kita lihat translasinya, tensinya ini udah lumayan turun, kayak Yap. ada namanya tuh volatility index gitu ya. Kalau volatility indexnya turun, saya juga udah lumayan suka gitu. Jadi itu Jadi sih sebenarnya jadi indikator perhatian yang saya kita sih. bisa perhatikan sebagai investor yaitu pertama volatility index itu, dan itunya apa namanya, nilai tukar kita bagaimana gitu ya terhadap rupiah gitu, dan ketiga ya mungkin juga ya, sekarang masih tahu ya gimana penyelesaiannya gitu ya Pak.